Oke, selamat pagi ya, salam sejahtera ya, dan apa itu, selamat berweekend ya di hari Minggu ini saudara-saudara ya. Tapi kita masih belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semuanya ya. Saudara-saudara, dalam mata kuliah sistem digital ini ya, betul secara teori ya Anda sudah sangat bagus sekali, sudah bisa memahami cara kerja daripada gerbang logika ya, dari gerbang logika N yang kemarin ya, kemudian ada gerbang logika inverter NOT ya, membalikkan input ya, dari input 0 menjadi satu, satu menjadi 0 ya, kemudian cara kerja gerbang logika N OR ya, kemudian gerbang NOR ya, gerbang NOR itu adalah gerbang N, output gerbang N yang diinverter ya. Jadi dia membalikkan outputnya gerbang N ya. Kemudian nanti juga minggu depan akan kita pelajari gerbang eksklusif ya, gerbang XOR atau XNOR seperti itu. Nah, saudara-saudara, sebagai kelanjutan dari pembahasan teori kita mengenai cara kerja gerbang logika ini, nanti akan saya berikan tugas bagi Anda untuk melakukan simulasi ya. Simulasi menggunakan simulator online di internet ya, yang itu tersedia sangat banyak sekali ya. Salah satunya adalah simulator IO ini ya. Simulator.io ini adalah itu web service yang digunakan untuk merangkai atau merancang rangkaian digital ya, digital logic circuit, di mana itu rangkaian gerbang-gerbang logika itu sudah ada tersedia di sini ya. Atau juga ini kelihatan ya saudara ya. Ya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, atau juga Anda bisa menggunakan circuit lab ya. Circuit lab ini juga bagus juga ya untuk mensimulasikan cara kerja dari rangkaian gerbang logika ya. Jadi cara kerja rangkaian gerbang logika ini di dalam apa itu simulator online ini Anda bisa mensimulasikan inputnya ya. Inputnya bisa menggunakan input itu stream signal ya, stream signal digital ya, atau juga saklar on off ya. Jadi inputan sinyal untuk gerbang logika ini Anda bisa menggunakan data generator berupa stream itu sinyal aliran sinyal digital dengan frekuensi tertentu yang disetting ya, frekuensi 1 kHz ya, 2 kHz ya, kemudian sekian mega atau juga sekian gigahertz ya. Sehingga aliran sinyal digital itu bisa kita lihat, bisa kita ukur ya. 01-nya itu apakah itu kecepatannya sesuai dengan settingan ya, frekuensi yang kita berikan. Kemudian juga bentuk sinyalnya juga bisa kita lihat, kita tampilkan dalam bentuk signal analyzer ya, visual signal analyzer, untuk kita lihat stream digitalnya itu mengalir dengan waktu ya, dengan kecepatan yang kita setting ya, itu bisa kelihatan ya, berkelihatan. Nah, itu square signalnya kelihatan ya, square signal digitalnya kelihatan seiring dengan waktu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, itu bentuk sinyal tadi yang stream atau juga saklar on off bisa kita lihat, bisa kita ukur ya. Kemudian pola sinyalnya. Pola sinyalnya itu Pak, ini apakah kita, ini kan sinyal digital Pak. Nah, kita gimana caranya untuk menghasilkan sinyal digital ini? Nah, sinyal digital ini bisa kita hadirkan secara random sebagai input ya. Jadi sinyal digital ini bisa kita setting random ya, random generator ya. Dia menghasilkan sinyal 0 dan 1 itu random ya, random, bit stringnya random, boleh ya, terserah dari dianya ya. Jadi dia satu-satunya pola 101-nya itu berapa bitnya itu menggunakan teknik random ya. Kadang dia mengalir satu, kemudian nol ya, kemudian nol terus, atau kemudian selang berapa detik dia satu gitu kan, itu atau juga 1010 itu merupakan teknik pembangkitan sinyal secara random ya, tidak kita assign. Boleh nggak kita assign sinyalnya? Boleh ya, kita tinggal masukkan aja konfigurasi itu bitnya ya. Pak, saya kepingin membangkitkan sinyal bit ya kan, konfigurasi atau representasi dari bilangan desimal sekian ya, 10111 ya, itu boleh ya. Jadi sinyal inputnya itu saudara-saudara bisa kita simulasikan baik secara random atau secara assign atau juga secara manual menggunakan saklar ya, saklar elektronik on off seperti itu.
Kemudian saudara-saudara, gerbang logikanya bisa kita pilih, bisa kita select ya. Kita bisa menggunakan gerbang AND, gerbang OR, inverter, gerbang NAND, ya, gerbang NOR ya. Itu tinggal mengambil ke panel-panelnya ya. Tinggal kita ambil ke panelnya, kemudian kita hubungkan dengan input, kita berikan tegangan listrik kalau di situ dibutuhkan ya. Kemudian kita tampilkan ke visualizer output ya. Visualizer output itu untuk melihat operasi outputnya ya, apakah dia betul sesuai dengan hukum operasi gerbang logikanya ya. Gerbang logika N ya, jika ada dua inputan ya, satu dan satu, maka gerbang N akan menghasilkan output satu ya. Kalau dia ada dua inputan satu dan nol, dia akan menghasilkan nol ya. Kalau nol dan satu ya, dia menghasilkan nol. Kalau nol dan nol, nol ya. Jadi itu cara kerja gerbang logika ini saudara-saudara akan bisa kita lihat ya outputnya ya dari berbagai macam konfigurasi yang kita rancang di dalam simulator online ini. Nah, ya. Nah, tugas Anda adalah membuat akun ya untuk melakukan simulasi ya, dan nanti akan saya berikan soal kepada Anda untuk melakukan simulasi dengan software ini ya. Kira-kira bisa saudara-saudara? Anda? Bisa Pak, bisa. Saya ini nggak perlu saya ajari ya. Nah, informatika kan pasti gampang lah ya. Ini ya, tinggal itu registrasi ya dan coba-coba ya, mengetahui environment daripada software di sini ya. Tinggal Anda ya coba-coba ya. Inilah keunggulan daripada konsep pembelajaran online, saudara-saudara ya. Kalau zaman saya dulu, saudara-saudara, waktu kuliah seperti Anda, untuk melakukan eksperimen ini di laboratorium, itu ada yang kesetrum listrik ya, karena kan itu menggunakan breadboard ya, breadboard elektronik ya, itu motong kabel, nyambungkan kabel ya, nyambungkan dengan apa itu, eh, power supply DC ya, noder ya, sampai kesetrum gitu ya. Saya masih ingat zaman SMP dulu saya ya, itu harus bawa solder dari rumah, harus bawa perangkat elektronik di rumah ya, merangkainya gitu ya, kemudian motong kabelnya ya, nyambungkan ya, sampai ada yang kesetrum, ada yang terluka. Kalau kita saudara-saudara zaman sekarang ya tidak perlu lagi ya, tinggal kita rancang gambarnya ya dari rangkaian elektronika, tinggal kita ambilkan komponen-komponen elektronikanya ya, tinggal kita rangkai ya, sehingga nanti bisa kita lihat bekerjanya ya. Bahkan kalau zaman saya dulu itu sampai ada yang selain kesetrum ya, itu juga kegagalan, kegagalan di dalam perancangan ya, itu mengalami korsleting ya. Jadi kita beli mahal gitu kan IC-nya ya, tiba-tiba korsleting, rusak ya karena salah merangkai. Tapi kalau dengan cara simulasi virtual ini saudara-saudara, hal-hal itu bisa dihindari ya. Anda tidak akan kesetrum ya. Seperti zaman saya dulu kesetrum, nyoder, pakai timah, pakai panas gitu ya, pakai itu solder elektrik ya. Bahkan saya masih ingat ya, teman saya SMP zaman dulu ya, karena di desa di kampung ya, listrik itu belum ada. Sementara dia mendapatkan tugas dari guru saya waktu SMP itu ya, merangkai rangkaian elektronik. Wakil Gimana caranya? rektor ini Gimana cara saudara supaya bisa merangkai rangkaian elektronik ya, nilai tanpa ada solder listrik seperti zaman sekarang ya? nilai itu Ada yang tahu caranya? Halo? Apa tadi? belum Pak, Merangkai apa? belum. Pakai apa caranya? Dia nggak kekurangan akal. Pinter teman saya itu. Dia pakai solder patri, ya solder patri itu, betul, betul, yang dibakar itu, ya solder patri panci, ya. Anda sekarang nggak ada kayak gitu ya. Zaman saya dulu itu masih ada ya, tukang keliling solder panci ya. Itu keliling kampung ya untuk menambal panci-panci ibu rumah tangga yang bocor. Ya menggunakan teknik itu untuk nyambung, ya, nyambungkan komponen. Bayangkan ya, karena di desanya kan terpencil, nggak ada listrik ya, listrik belum masuk ya, itu dia merangkai rangkaian elektronik yaitu dengan solder patri ya. Dia betul kebetulan dia cerita pada saya ya, kebetulan ada tukang patri lewat ya, dia melihat cara kerja tukang patri ya, dia terinspirasi. Oh, kalau gitu saya bisa bikin sendiri nih solder patri kan untuk merangkai rangkaian elektronik ya. Itu pun solder patrinya sudah nggak boleh terlalu panas ya, karena kalau terlalu panas bisa merusak komponen
elektronikanya, ya. Begitupun juga yang solder listrik, ya. Nah, kalau zaman dulu, saudara-saudara, kegagalan untuk merancang itu bisa kemungkinan besar terjadi. Kalau dengan cara simulasi, saudara-saudara, dengan software yang kita gunakan ini bisa dihindari, ya. Anda tidak kesetrum, tidak kepanasan, ya. Anda juga tidak sampai mengalami kegagalan rangkaian overheat, ya, sampai korsleting, ya kan, bahkan sampai komponennya rusak, ya, itu enggak bisa dihindari, ya. Jadi keunggulan dengan cara kita simulasi piranti elektronika ini secara online atau secara simulator ini, ya, ini kita lebih mudah, ya. Yang perlu kita persiapkan adalah kreativitas dan inovasi dalam merangkai rangkaian ini, ya. Jadi merangkai rangkaian ini perlu kita harus ada suatu dasar teorinya, ya. Dasar teori yang sudah Anda pelajari adalah rangkaian gerbang logika, ya. Rangkaian gerbang logika ini gerbang-gerbang logika yang kita pelajari ini sebetulnya secara teknis, ya, Keluar kayaknya. pasaran itu sudah menjadi bentuk IC, ya, integrated circuit, ya. Circuit itu bentar. Tidak nampak. Bagus boleh. Kan jalan pakai ya? Ya kasih. Gua balikin nyantengin kawan-kawan. Kamu kan gitu. Nah, IC gerbang logika itu, saudara-saudara, ya, sudah difabrikasi menjadi device IC, ya. Jadi IC gerbang logika itu diwujudkan atau difabrikasi dalam bentuk integrated circuit, ya, cikal bakalnya prosesor, ya, atau juga memori, ya, yang sudah kita gunakan, ya. Dulu kalau kita mau membuat satu rangkaian simulasi gerbang logika, ya, itu kita menggunakan IC, ya, TTL, ya, transistor logic, ya, TTL, atau juga transistor CMOS, ya. CMOS ini bahannya, ya, atau dan juga cara kerjanya, ya, complementary metal oxide semiconductor, ya, CMOS, ya, yang memiliki keterhandalan performansi dibandingkan dengan IC TTL, transistor logic, ya. IC ini, saudara-saudara, dirancang itu seperti atau menerapkan cara kerja gerbang logika, ya. Ini adalah IC gerbang N, ya. IC gerbang N dengan nomor standar nomor IC-nya itu sekitar 7408, ya. Jadi IC 7408 ini berisi 4 gerbang N, ya. 4 gerbang N, dia memiliki 8 kaki, ya, yang itu mana output, mana input itu sudah distandarkan, ya, dalam bentuk seperti ini. Kelihatan, saudara-saudara? Kelihatan, ya? Ya Pak, kelihatan. Ini adalah contoh, ya, device gerbang logika yang sudah ada, ya, sudah ada di pasaran, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, mohon izin, ya, mohon maaf, ya, sebentar, ya, sebentar. Dan saudara-saudara, IC gerbang logika ini itu sudah distandarkan, ya, dan diproduksi oleh berbagai macam vendor elektronik, ya. Salah satunya ada yang dari Taiwan, dari Cina, dari Amerika, ya, yang terkenal, ya, dengan Silicon Valley-nya, ya. Itu gerbang-gerbang logika ini atau IC ini sudah dijual bebas di pasaran, ya. Bahkan juga masih rame dijual, ya. Walaupun IC ini sebetulnya sudah ketinggalan zaman, ya, sangat-sangat ketinggalan zaman, tapi masih tetap digunakan, ya. Jadi kalau Anda mampir ke toko elektronik, ya, mencari komponen-komponen seperti ini masih ada, walaupun relatif jarang dibandingkan dulu. Kalau dulu ini ramai sekali, ya, toko elektronik, ya kan, bagi yang dulu hobi elektronik, ya, itu pasti bisa mencari IC ini, ya. IC keluarga 74, ya, namanya, ya.
serinya di belakangnya 7408 ya. 74 sekian. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara, rangkaian ini, gerbang logika di dalam IC ini ya, inilah yang akan nanti kita desain menjadi suatu cara kerja itu sistem digital ya, untuk memproses atau mengolah sinyal digital ya. Jadi cara kerja rangkaian elektronika kita sekarang ini, saudara-saudara, ini bisa kita simulasikan. IC ini gitu ya, itu sekarang ada semua ya, ada semua dalam bentuk monolithic device ya. Ini adalah salah satu contoh ya kan, gerbang gerbang ini ya, gerbang inverter ya kan, IC 7404 ya. 7404 ini merupakan itu isinya adalah gerbang inverter ya. Kemudian coba kita cari IC keluarga IC gerbang OR ya. IC gerbang OR ya. Gerbang OR. Juga sama ya, itu IC ya, gerbang OR. Oke. Nah, ini ya, IC ya, gerbang OR ya. IC gerbang OR ini ya, dari itu nomor seri ya 7432 ya. IC 7432 ini ya merupakan isinya adalah itu 4 gerbang OR ya. 4 gerbang OR yang itu juga berkaki 8 ya, yang itu bisa kita konfigurasi menjadi itu suatu rangkaian elektronik ya. Nah, IC ini saudara-saudara ya, itu juga tersedia di dalam simulator ya. Jadi kalau kita itu cari ya simulator zaman saya dulu itu waktu saya masih S1 ya, seperti Anda ya, itu ada simulator itu standalone ya, harus diinstal di komputer atau di PC ya, di lab ya. Itu menggunakan multisim ya, menggunakan electronic workbench ya, EWB ya, atau juga simulator apa tuh saya, PSpice ya, PSpice ya. Kalau sekarang sih sudah punah ya, multisim, EWB, PSpice itu sudah punah ya. Sekarang semuanya beralih ke cloud ya, menggunakan itu menggunakan simulator-simulator online seperti ini ya. Nah, tugas Anda saudara-saudara nanti merangkai rangkaian seperti ini ya. Merangkai rangkaian ya, supaya rangkaian itu bisa Anda simulasikan cara kerjanya ya dengan simulator web tadi itu. Kira-kira bisa saudara-saudara ya? Halo, bisa? Kalau bisa Pak. Bisa ya? Nah, ya. Saya yakin Anda sangat mudah sekali, sangat gampang ya. Anda tinggal itu mempelajari ya jenis-jenis inputan yang nanti digunakan ya. Inputannya apakah clock ya, itu penghasil sinyal ya, clock ya. Clock itu penghasil sinyal yang stabil ya, atau kita sebut sebagai itu vibrator ya, penghasil getaran sinyal ya yang stabil ya. Clock ini sangat penting ya dalam dunia digital kita ya, sebagai acuan dia mengcounting atau menghitung atau mencacah sinyal digital ya, clock ya. Semua piranti elektronik itu pasti ada clocknya ya, sebagai acuan dia itu menghitung sinyal ya, atau mencacah sinyal ya. Karena sinyal digital itu kan dia tidak single, dia pasti stream, aliran ya, aliran data ya yang perlu dicacah. 1 dan 0 ini mana ya, sementara sinyalnya flat ya 5 volt ya, flat 5 volt, dia harus dicacah. Cacah mana yang satu, mana yang satu, mana yang rusak, seperti itu ya. Acuannya apa? Clock ya. Clock itu harus stabil ya. Harus stabil, harus presisi seperti itu ya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saudara-saudara ya, itu saya percaya Anda semua bisa melakukan simulasi rangkaian digital ini menggunakan simulator-simulator yang ada, bebas. Anda bisa memilih simulator yang Anda sukai sendiri ya. Kemudian Anda nanti saya berikan tugas untuk melakukan simulasi rangkaian logika ya. Jadi tugas hari ini adalah Anda memilih dan mempelajari cara kerja simulator online ya. Begitu saudara-saudara ya. Halo? Ya Pak, baik. Oke, Baik ya. Pak. Jadi tugasnya simpel aja hari ini ya, minggu ini ya. Anda pilih simulator online digital ya, sirkuit digital. Anda registrasi, Anda pelajari cara kerjanya. Anda pilih nanti bebas ya.
Ini hanya contoh aja yang dari saya sirkuit lab ya, tapi juga banyak sebetulnya di internet ya. Anda pilih yang menurut Anda tepat ya, bisa menunjukkan cara kerjanya dengan tepat ya, bahkan juga bisa merangkai rangkaian elektronika secara kompleks ya, yang nanti Anda bisa gunakan untuk merancang IoT ya. Karena IoT itu pasti menggunakan digital circuit ya, karena dia ada sensor analog di situ ya. Ada sensor analog yang itu harus didigitalisasi. Sinyal elektrik output analog ya, misalkan sensor suhu, sensor kelembapan, sensor apa saja ya, itu kemungkinan besar ya atau paling banyak outputnya adalah listrik analog yang itu harus didigitalisasi ya menjadi sekian bit ya, kemudian baru dimasukkan ke dalam rangkaian pengolah sinyal digital ya, kemudian baru masuk ke IoT ya. Jadi betul cara kerja daripada simulator digital ini sangat penting bagi kita ya nanti untuk aplikasi ke depan ya. Ada pertanyaan saudara-saudara, silakan. Halo? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini tentang simulator Pak, di suruh tugasnya Pak. Ya, mempelajari simulator digital ya. Simulator digital Anda bebas milih ya, karena banyak sekali simulator-simulatornya ya. Bebas milih, yang penting adalah nanti bisa Anda gunakan, kita gunakan untuk UTS ya, untuk merancang rangkaian digital ya. Bebas ya, tutorial juga di YouTube juga banyak sekali ya, tutorial-tutorial penggunaan simulator ini ya. Oh, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Ya, oke ya. Oke, saudara-saudara, kita akhiri sekian dulu ya. Kita insya Allah minggu depan lanjut ya. Saya memang agak repot saudara-saudara dalam itu di Unsia ini agak mempersiapkan ini ya, mempersiapkan akreditasi institusi dan internasional ya sampai bulan Desember insya Allah ya. Semoga nanti, tapi saya tetap bisa ya itu memperhatikan Anda ya, walaupun agak telat mengupload dan memberikan tugas ya. Mohon dimaklumi sedikit ya saudara-saudara ya. Ya, Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke, ya. Kalau gitu silakan dipilih simulator-simulatornya, silakan dipelajari cara kerjanya, ya. Kemudian minggu depan sudah mulai ada tugas merancang rangkaian logika dengan simulator yang Anda pilih sendiri, ya. Selamat belajar, saudara-saudara, dan semangat terus kuliah online bersama dengan Usia. Ya, sekian dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya.